Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Puspita Dianti NPM 20101012041, Muhammad Anandito 20101012079, dan Uswatun Nadia NPM 20101020082. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bank umum. Kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Rahasia bank. Yang pertama, pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dengan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Yang kedua, pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank. Ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan rahasia bank mengalami perubahan dan penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan. Perkembangan perbankan di Indonesia meliputi faktor internal, yaitu kondisi dunia perbankan itu sendiri, dan faktor eksternal, meliputi keadaan ekonomi, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Keempat periode itu adalah: yang pertama, kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter. Yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi. Yang ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi. Yang keempat, kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Ada beberapa jenis bank. Yang pertama ada bank jenis menurut pendirian dan kepemilikan. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat mendirikan dan dimiliki oleh warga Indonesia, Badan Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Yang kedua, jenis bank menurut bentuk badan usaha. Badan hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah. Sedangkan pada badan hukum Bank Pengkreditan Rakyat dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, ada jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Bank umum pendiri, didirikan, dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. Yang kedua, persetujuan prinsip, yaitu melakukan permohonan diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan. Yang ketiga, izin usaha, diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.
Yang keempat, kepemilikan. Kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Yang kelima, Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah pengangkatan. Jenis bank. Jenis bank menurut kegiatan usaha. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yaitu 1. Bank umum, 2. Bank perkreditan rakyat. Jenis bank menurut bentuk target pasar. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu retail bank, corporate bank, retail corporate bank. Jenis bank menurut fungsi. Jenis bank menurut fungsi yaitu 1. Bank sentral, contohnya Bank Indonesia, Bank of China. 2. Yaitu bank umum, contohnya BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri. 3. Bank pembangunan, contoh Bank Jatim, Bank DKI, Bank Jabar. 4. Bank desa. 5. BPR. Jenis bank menurut status kepemilikannya. A. Bank milik negara, contohnya Bank Bukopin, BTN, BNI, BRI. B. Bank milik swasta nasional, contohnya BCA, Bank Mega. C. Bank swasta asing, contohnya Citibank dan HSBC. D. Bank pembangunan daerah, contohnya Bank Jatim, Bank DKI. E. Bank campuran, contohnya Bank Uap Buana, Bank DSB Indonesia. Jenis bank. Jenis bank menurut kegiatan operasional yaitu bank devisa, contohnya BCA, Bank Mega, Bank Pratama. B. Non devisa. Jenis bank menurut penciptaan uang giral. A. Bank primer. B. Bank sekunder. Jenis bank menurut sistem organisasi yaitu A. Unit banking system, branch banking system, holding company bank, multi holding company bank, correspondent banking and tax. Jenis bank menurut letak geografis. A. Komunitas bank lokal. B. Bank regional. C. Bank multinasional. Penghimpunan dan penyaluran dana. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposit, atau surat berharga lainnya. Manfaat penghimpunan dana bagi bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki tambahan modal kerja untuk
pemberian pinjaman atau biaya atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Penyaluran dana dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Kredit bank. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, kredit bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak pinjaman untuk lunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Prosedur memperoleh kredit perbankan. Untuk mendapat kredit atau pinjaman dari bank ini, kamu harus melewati beberapa prosedur berikut ini. 1. Mengisi formulir aplikasi kredit. 2. Melengkapi persyaratan. 3. Penyelenggaraan dokumen ke bank atau lembaga keuangan. 4. Konfirmasi data atau dokumen. 5. Menganalisis kelayakan kredit. 6. Analisis keuangan. 7. Persetujuan kredit. Fungsi kredit daya guna dari modal uang. 2. Meningkatkan daya guna dari suatu barang. 3. Sebagai alat untuk peningkatan pendapatan nasional. 4. Alat stabilitas ekonomi. Pengertian secara umum dari clearing adalah sebagai suatu cara ataupun sarana perhitungan utang piutang dalam berbagai bentuk surat berharga ataupun surat dagang dari suatu bank nasabah yang sudah digelar oleh pihak Bank Indonesia ataupun pihak lain yang sudah ditunjuk secara resmi. Manfaat yang bisa diberikan dalam sistem clearing. 1. Mempercepat layanan transfer dana. 2. Mengefisiensi sistem pembayaran nasional. 3. Mengakomodasi keperluan nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi yang jumlahnya besar, baik itu pihak individu ataupun perusahaan. Ada 3 jenis clearing, yaitu 1. Clearing umum adalah suatu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank dan prosesnya diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh bank yang berwenang, yaitu Bank Indonesia. 2. Clearing lokal adalah suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketiga, clearing antar cabang merupakan sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Mekanisme clearing manual. 1. Clearing penyerahan. Kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang dilakukan juga di tempat penyelenggaraan. Warkat yang diberikan oleh setiap peserta merupakan warkat debit keluar warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Dan warkat kredit keluar adalah suatu warkat yang pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain. 2. Clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh peserta adalah warkat debit masuk dan juga warkat kredit masuk. Arti warkat debit masuk adalah suatu warkat yang dikumpulkan peserta atas suatu beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Warkat kredit masuk adalah suatu warkat yang diserahkan oleh peserta untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari suatu bank yang menerima warkat. Sistem yang terdapat dalam warkat clearing. 1. Sistem manual adalah suatu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang pada proses pelaksanaannya dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Kedua, sistem otomasi adalah salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang pada pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan pembuatan saldo clearing dan juga pemilihan warkat. Ketiga, sistem semi-otomasi. Sistem semi-otomasi salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang mana pada pelaksanaan perhitungan dan penyusunan balik saldo clearing di dalamnya akan dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Keempat,
Sistem clearing elektronik adalah suatu sistem penyelenggaraan clearing dalam suatu perhitungan dan juga pembuatan bayar saldo clearing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.